Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selanjutnya hadis ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbus sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa saharu. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar. Banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapatkan apapun dari bangun malamnya kecuali keletihan berjaga malam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Khuzaimah dari kitab At-Targhib. Faidah mengenai hadis ini, para ulama menyebutkan 3 penafsiran yang berbeda. Pertama, hadis ini menyatakan tentang orang-orang yang berpuasa pada siang hari, lalu berbuka dengan makanan haram. Semua pahala puasanya hilang karena dosa memakan yang haram lebih besar. Ia tidak memperoleh apapun dari puasanya, kecuali lapar sepanjang hari. Kedua, hadis di atas menyatakan tentang orang-orang yang berpuasa, namun mereka terjerumus dalam fitnah ghibah, membicarakan keburukan orang lain, akan diterangkan kemudian. Yang ketiga, hadis di atas menyatakan orang yang berpuasa tetapi tidak menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Hadis ini memiliki makna yang luas yang bisa mencakup penafsiran-penafsiran tersebut di atas, bahkan lebih banyak lagi. Begitu pula halnya dengan orang yang sholat sunnah pada malam hari karena suka menggibah atau berbuat dosa lain, misalnya mengerjakan sholat subuh di luar waktunya atau mengerjakan sholat malam karena riya atau pamer. Dan sum'ah mencari kemasyhuran, maka akan sia-sia pahala ibadahnya. Hadis ke-9. An Abi Ubaidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-siyamu junnatun ma lam yakhruqha. Dari Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Faidah, maksud perisai adalah pelindung diri dari musuh. Begitu pula orang yang berpuasa, ia melindungi diri dengan puasanya dari musuh, yaitu setan. Dalam hadis-hadis lain diberitakan bahwa puasa dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat lain menyebutkan bahwa puasa dapat menjaga seseorang dari api neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang menyebabkan puasa rusak? Beliau menjawab, berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Jika dihubungkan dengan hadis-hadis lain, kedua hadis di atas sebenarnya menekankan kepada kita agar menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Kini kita senang menghabiskan waktu dengan omong kosong. Sebagian ulama berpendapat bahwa berbohong dan membicarakan keburukan orang lain adalah perkara yang membatalkan puasa, sebagaimana makan dan minum. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hal itu hanya menghilangkan keberkahan puasa tetapi tidak membatalkannya. Tidak seorang ulama pun yang menentang pendapat ini atau hilangnya keberkahan puasa. Para ulama telah menyebutkan 6 adab berpuasa yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, hendaknya kita menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang, bahkan melihat istri sendiri dengan nafsu, apalagi melihat wanita yang bukan mahramnya. Juga tidak melihat tempat-tempat kelalaian, permainan, dan tempat-tempat yang tidak boleh dilihat lainnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan mata adalah satu anak panah dari panah-panah iblis.
Barang siapa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari melihat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan nur iman kepadanya yang dengannya ia akan merasakan kemanisan dan kelezatan iman di dalam hatinya. Para ahli tasawuf telah menafsirkan bahwa maksud menjaga pandangan adalah menjauhkan diri dari melihat perkara yang dapat melalaikan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita memelihara lidah dari berkata dusta, mengadu domba, berbicara sia-sia, memfitnah, bertengkar, mengumpat dan membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa puasa itu perisai bagi pelakunya. Oleh sebab itu, orang yang berpuasa hendaknya tidak merusak perisainya dengan menjauhi berbicara sia-sia, senda gurau, bertengkar, dan sebagainya. Jika ada orang lain yang mengajak bertengkar, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Maksudnya, jangan terpancing untuk bertengkar. Apabila orang yang mengajak bertengkar itu orang yang paham, katakan padanya, aku sedang berpuasa. Jika orang yang mengajak bertengkar itu orang yang bodoh, maka katakan pada diri sendiri, aku sedang berpuasa, tidak pantas meladeninya. Terutama yang juga harus dijauhi ialah dusta dan membicarakan keburukan orang lain. Sebagian ulama secara jelas telah mengemukakan bahwa kedua hal ini dapat membatalkan puasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dikisahkan pada zaman baginda Rasulullah SAW ada dua wanita yang sedang berpuasa, namun keduanya di daerah lapar yang luar biasa sehingga nyawa mereka hampir melayang. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan hal ini kepada baginda Nabi SAW, beliau mengirim sebuah mangkok dan memerintahkan kedua wanita itu agar muntah ke dalam mangkuk tersebut. Ketika mereka muntah, tampaklah potongan-potongan daging dan darah segar di dalam mangkuk tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat terkejut. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, mereka berpuasa dari makanan halal tetapi memakan perkara yang haram dengan cara membicarakan keburukan orang lain. Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa membicarakan keburukan orang lain ketika berpuasa dapat menyebabkan puasa menjadi berat, sehingga kedua wanita tersebut hampir saja menemui ajalnya. Ketiga, menjaga agar telinga terhindar dari mendengarkan perkara makruh. Hal-hal dalam agama haram dibicarakan, mendengarnya pun hukumnya haram. Baginda Rasulullah SAW bersabda, dalam perkara ghibah, orang yang membicarakannya dan yang mendengarkannya sama-sama bersekutu dalam dosa. Yang keempat, menjauhkan anggota badan lain dari perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Misalnya, tangan jangan menyentuh sesuatu yang dilarang, kaki jangan berjalan ke arah yang dilarang. Begitu pula halnya dengan perut, ketika berbuka hendaknya berhati-hati agar benda-benda haram atau syubhat tidak masuk ke dalam perut. Orang yang berpuasa kemudian berbuka dengan makanan haram ibarat orang sakit yang meminum obat yang dibubuhi racun. Walaupun ia akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut, namun racun itu akan membinasakannya. Yang kelima, jangan terlalu kenyang saat berbuka. Meskipun dengan makanan halal karena tujuan puasa tidak akan tercapai. Tujuan puasa adalah untuk mengurangi syahwat dan nafsu hewani serta untuk meningkatkan kekuatan nurani dan sifat malaikat atau ketaatan. Selama 11 bulan kita telah banyak makan dan minum. Apakah pengurangan makan pada bulan Ramadan akan menyebabkan kita mati? Kita memiliki kebiasaan buruk, yaitu memenuhi perut kita ketika berbuka untuk mengganti makanan yang telah hilang. Begitu pula ketika sahur, kita makan sekenyang-kenyangnya untuk persiapan siang harinya. Bahkan kita makan banyak sekali sehingga melebihi takaran di luar bulan Ramadan. Menu makanan yang biasanya tidak dimakan pada bulan lain justru dimakan pada bulan Ramadan. Imam Ghazali rahmatullah alaih mengemukakan, tujuan puasa adalah untuk menundukkan hawa nafsu dan menghancurkan godaan iblis. Lalu, bagaimana hal itu dapat dicapai jika berbuka puasa dengan berlebihan
dengan niat mengganti makanan yang telah hilang. Bila demikian halnya, berarti kita seolah-olah tidak berpuasa, namun hanya mengubah waktu makan. Bahkan kita menambah aneka menu makanan yang tidak kita makan di luar bulan Ramadan. Kebiasaan orang-orang pada bulan Ramadan adalah menyiapkan bermacam-macam makanan yang lezat dan makan sepuas-puasnya selepas lapar seharian. Akibatnya, kita bukan mengurangi hawa nafsu, tetapi justru meningkatkan hawa nafsu. Hal itu jelas bertolak belakang dengan tujuan puasa. Manfaat puasa akan diperoleh dari rasa lapar, dan manfaat yang terbesar adalah menundukkan kekuatan hawa nafsu. Hal tersebut hanya bisa didapatkan melalui lapar. Baginda Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Setan mengalir di tubuh manusia dalam aliran darah, maka tutuplah jalannya dengan lapar. Jika nafsu lemah, maka ruhani akan menjadi kuat. Sebaliknya, jika nafsu kuat, maka ruhani akan menjadi lemah." Selain tujuan di atas, puasa dapat menjadikan kita merasakan keadaan kaum fakir miskin dan memahami kehidupan mereka, sehingga timbul rasa belas kasihan kepada mereka. Kita dapat mencapai hal ini hanya dengan lapar, bukan mengisi perut dengan makanan yang lezat waktu sahur sehingga tidak merasa lapar sampai berbuka. Suatu saat, seseorang mendatangi Syekh Bishr Al-Afi rahmatullah alaih yang sedang menggigil kedinginan, padahal di sisinya ada selimut. Orang itu bertanya, "Mengapa engkau melepas selimut?" Syekh Bishr rahmatullah alaih menjawab, "Banyak orang miskin yang kedinginan, tetapi aku tidak dapat membantu mereka. Yang dapat aku lakukan hanyalah merasakan keadaan mereka." Keenam, siapapun yang berpuasa hendaknya merasa khawatir apakah puasa diterima atau tidak. Demikian pula dalam ibadah-ibadah lain. Setelah selesai melaksanakannya, hendaknya kita merasa takut, jangan-jangan ada satu kesalahan yang menyebabkan amal itu tidak diterima. Bahkan amal itu dilemparkan ke muka kita. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Banyak yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran melaknat mereka." Beliau juga bersabda, pada hari kiamat yang pertama kali akan dihisap adalah seorang syahid atau orang yang gugur fisabilillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya dan mengingatkannya tentang semua nikmat yang telah diberikan kepadanya ketika di dunia, dan orang itu mengakuinya. Lalu ia akan ditanya, "Apakah yang telah kamu lakukan untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu?" Si syahid menjawab, "Aku telah menggunakan semua itu untuk berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu dusta, kamu berjuang di jalanku agar disebut pemberani, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu." Kemudian diperintahkan agar ia diseret dengan wajah menelungkup ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya dipanggil seorang ulama, kemudian diperlihatkan dan diingatkan kepadanya semua nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lalu ia ditanya, "Apa yang telah kamu lakukan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut?" Ia menjawab, "Aku telah menggunakannya untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya karenamu, serta membaca Al-Quran karenamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu dusta, kamu belajar agar disebut sebagai orang alim dan membaca Al-Quran agar disebut qori, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu." Maka diperintahkan agar ia diseret dengan wajah menelungkup ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka. Seterusnya seorang kaya akan dipanggil dan diingatkan akan semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepadanya, dan ia mengakuinya. Ketika ia menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai amalan yang telah dilakukannya untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, ia menjawab, "Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali aku berinfak di dalamnya karena engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu dusta, kamu melakukan itu semua agar kamu disebut sebagai dermawan, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu." Akhirnya diperintahkan agar ia diseret dengan wajah menelungkup ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dari hal-hal tersebut. 6 perkara di atas merupakan perkara penting bagi orang yang bertakwa.
bagi orang-orang yang lebih tinggi ketakwaannya, yaitu para muqarrabin dan orang khusus misalnya, bisa ditambah menjadi 7 perkara, yaitu hati hendaknya berpaling dari seluruh makhluk dan menghadap total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menganggap suatu kekeliruan jika seseorang memikirkan makanan untuk berbuka puasa atau berusaha mendapatkan sesuatu untuk berbuka. Karena hal itu berarti menunjukkan keyakinannya yang kurang terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjamin rezeki manusia. Berdasarkan ayat puasa telah diwajibkan kepadamu, para ahli tafsir menyatakan bahwa berpuasa diwajibkan bagi seluruh anggota badan manusia. Dengan demikian, puasa lidah artinya menjauhi kebohongan dan sebagainya. Puasa telinga artinya tidak mendengar perkara maksiat. Puasa mata maknanya tidak melihat perkara yang sia-sia dan main-main. Begitu pula puasa nafsu, berarti menjauhkan diri dari rakus dan syahwat. Puasa hati bermakna membuang kecintaan terhadap dunia. Puasa ruh berarti senantiasa menjauhi berpikir tentang kelezatan dan kenikmatan akhirat, hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Puasa pikiran adalah menjauhkan semua pikiran dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.